Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 97. Rara Warih masih ingin berteriak. Tetapi orang itu telah menerkamnya. Dengan telapak tangannya ia berusaha untuk menutup mulut Rara Warih. Tetapi Rara Warih sempat menggigit tangan orang itu, sehingga mulutnya itu pun sempat pula terbuka. Yang terdengar adalah teriakan melengking di dalam gelapnya ujung malam. Namun tempat itu terlalu jauh dari padukuhan yang manapun juga. Suara teriakan Rara Warih itu pun segera lenyap. Tangan pengawalnya yang kuat telah berhasil sekali lagi membungkamnya. Kemudian Rara Warih itu tidak lagi berdaya oleh tangan-tangan yang kuat dan kasar. Tetapi sejenak kemudian, terdengar keluhan tertahan. Wajah laki-laki pendiam itu menjadi tegang. Matanya terbelalak lebar. Perlahan-lahan tangannya menjadi lemah. Akhirnya ia terjerumus menelungkup di atas pasir tepian. Rara Warih tidak sempat melihat. Matanya terpejam. Namun ia masih sempat memekik keras sekali. Namun akhirnya ia pun jatuh di tanah. Pingsan. Tetapi di tangannya masih tergenggam patrem kecil yang selalu dibawanya pada saat-saat terakhir, setelah dua orang kumpeni terbunuh di halaman rumahnya. Ketika Rara Warih sadar, ia berada di sebuah bilik yang sempit. Sebuah lampu minyak menyala berkeredipan. Pandangannya yang semula samar-samar menjadi semakin jelas. Hampir saja ia terpekik ketika ia melihat dua orang laki-laki yang bertubuh dan berpakaian kasar berada di sisi pembaringannya. Namun ia berhasil menahan diri dan mengatupkan mulutnya rapat-rapat. "Oh, anak itu sudah sadar," berkata yang seorang. Kawannya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Aku akan memanggil Ki Lurah." Rara Warih menjadi semakin cemas. Ia memerlukan waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun kemudian ketakutannya menjadi semakin bertambah-tambah. Ia berhasil membebaskan diri dari pengawalnya yang gila. Tetapi ia tidak tahu di mana ia kemudian berada. Nampaknya ia diketemukan oleh salah seorang di antara orang-orang kasar itu dan dibawa ke dalam sarangnya. Sejenak kemudian, seorang berjanggut putih memasuki ruangan yang sempat itu. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kau sudah sadar, Nger?" Rara Warih tidak segera menjawab. Tetapi dipandanginya orang itu sekilas. Nampaknya orang tua ini tidak sekasar orang-orang lain yang ada di antara mereka. "Duduklah jika kau sudah kuat," minta orang tua itu. Rara Warih pun kemudian berusaha untuk bangkit. Ketika salah seorang di antara orang-orang kasar itu berusaha membantunya, maka gadis itu telah mengibaskan tangannya. Sejenak kemudian Rara Warih telah duduk di bibir pembaringannya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berdesis, "Kiai, aku ini berada di mana?" "Kau berada di Gebang, Nger," jawab orang tua itu. Jawaban itu memang sangat mengejutkan. Sekali lagi ia menjelaskan, "Di Gebang, ya. 4 orang peronda kami mendengar kau menjerit. Ketika mereka datang, mereka menemukan kau pingsan dengan patrem di tanganmu. Sementara seorang laki-laki terbujur di sebelahmu. Mati, karena perutnya kucabik dengan patrem ini." Oh, Rara Warih menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya sementara orang tua bertanya, "Siapakah kau sebenarnya dan kau akan pergi kemana?" "Tetapi apakah benar aku berada di Gebang, Kiai?" bertanya Rara Warih. "Ya. Kau memang berada di Gebang," jawab laki-laki itu. Rara Warih menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia masih dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan, namun peristiwa yang baru saja terjadi, telah membuat hatinya menjadi kabur. Karena itu, maka ia tidak berpikir lebih lama lagi. Katanya, "Aku mencari seorang saudaraku yang berada di Gebang." Orang-orang yang berada di dalam bilik itu terkejut. Orang tua itu pun bertanya dengan bimbang, "Kau akan mencari saudaramu? Siapakah nama saudaramu?" Rara Warih pun merasa ragu. Tetapi sekali lagi terdorong oleh keadaannya dan kebingungannya setelah terjadi peristiwa yang tidak diduganya itu, ia berkata, "Nama saudaraku adalah Juiring." Wajah orang-orang itu menegang sejenak. Orang tua berjanggut putih itu pun berkata, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Ya. Aku adiknya," jawab Warih. "Sebutlah beberapa kenyataan tentang anak muda yang kau sebutkan itu. Jika kau dapat mengatakan dengan tepat, maka aku akan menolongmu. Tetapi jika tidak, maka kau akan dihadapkan kepada pengadilan kita malam ini juga di sini, berkata orang berjanggut putih itu.
Mengerikan sekali. Terasa kulit di seluruh tubuh Rarawari meremang. Pengadilan itu tentu akan sami mengerikannya dengan tingkah laku pengawalnya yang gila itu. Karena itu, maka katanya, Kakang Mas Juwiring, putra Pangeran Ranakusuma yang telah gugur. Dan kau, desak orang berjanggut putih. Aku adiknya. Aku juga putri Pangeran Ranakusuma, jawab Rarawari. Orang berjanggut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian diraihnya sebilah patrem yang terletak di atas geledek bambu di dalam bilik yang sempit itu. Sambil memperhatikan patrem itu ia berkata, "Parem ini adalah patrem yang luar biasa. Tetapi apakah benar kau putri Pangeran Ranakusuma? Pertemukan aku dengan Kakang Mas Juwiring." "Biarlah ia mengadili aku jika aku berbohong," jawab Rarawari. Namun akhirnya ia menjadi ragu-ragu ketika melihat orang-orang itu saling berpandangan. Jika mereka bukan orang-orang dalam lingkungan pasukan Pangeran Mangkubumi, maka ia akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Orang tua itu tidak menjawab sama sekali. Tapi kemudian melangkah keluar dan membiarkan dua orang laki-laki kasar menungguinya. Sekali-sekali Rarawari melihat betapa mata kedua orang laki-laki kasar itu menjadi liar memandanginya. Ketika lampu minyak menjadi redup, yang seorang di antara laki-laki kasar itu berkata, "Lampu akan mati." Jawab kawannya memang mendebarkan jantung Rarawari, "Minyak sudah habis. Bilik ini akan menjadi gelap sebentar lagi." Namun pada itu, dalam kegelisahan yang sangat, ia mendengar langkah-langkah kaki. Tiba-tiba saja muncul di hadapannya, di muka pintu bilik sempit itu, 3 orang anak muda. 2 orang laki-laki dan seorang gadis. "Kakang Mas," Rarawari berteriak sambil meloncat dari ambennya. Sambil memeluk kakaknya maka gadis itu telah menangis sejadi-jadinya. Buntal dan Arum yang hadir juga, menarik nafas dalam-dalam. Mereka membiarkan Rarawari melepaskan perasaan yang menghimpit hatinya. Baru kemudian Kakang Masnya itu berkata, "Duduklah. Kita akan berbicara." Namun salah seorang laki-laki kasar itu berkata, "Silahkan duduk di luar Raden. Bilik ini akan menjadi gelap. Minyak lampu itu sudah kehabisan minyak, dan Kilas sudah tidak mempunyai persediaan lagi untuk malam ini." Raden Juwiring pun kemudian mengajak adiknya duduk di amben besar di ruang dalam yang juga tidak begitu luas. Kepada orang berjanggut putih itu, Juwiring mengatakan, "Anak ini benar adikku Kiai." "Syukurlah Raden," berkata orang berjanggut putih itu. Juwiring mengangguk-angguk. Kemudian kalanya, "Wari, jika tidak ada sesuatu yang sangat penting, kau tentu tidak akan datang kemari. Aku pun sudah mendengar cerita orang-orang yang menemukanmu. Siapa yang mati di pinggir sungai kecil itu?" "Pengawal yang Sindurata," jawab Rarawari, "pengawal yang paling setia dan pendiam. Ia selalu bersungguh-sungguh dan dalam keadaannya sehari-hari ia sangat sopan dan bertanggung jawab. Tetapi ketika ibunda mempercayainya mengantar aku, ia telah kehilangan nalarnya dan ingin bertindak di luar paugeran." "Dan kau sendiri telah membunuhnya?" bertanya Juwiring. "Aku tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Tetapi aku membawa patrem di bawah bajuku. Di luar sadarku, aku telah membunuhnya," desis Rarawari sambil menunduk. Air matanya mulai mengalir lagi dengan derasnya. "Sudahlah," berkata Raden Juwiring, "kau tidak bersalah. Kau membela dirimu dalam keadaan yang tersudut. Tetapi apakah ada yang penting sekali sehingga kau sendiri harus datang kemari?" "Ya Kakang Mas, karena sudah beberapa lama tidak seorang pun yang datang menghubungi kami," jawab Rarawari. "Bukankah istana yang Sindurata kini diawasi?" desis Juwiring. "Kami memang menjadi agak bingung karena keadaan. Petugas sandi mengatakan bahwa istana Sinduratan lelah diawasi oleh prajurit Surakarta dalam tugas sandi pula." "Ya, kami mengerti. Karena itu, kami tidak dapat mengharap kedatangan salah seorang dari saudara-saudaramu. Buntal atau Arum atau kedua-duanya," jawab Rarawari. "Karena persoalannya penting sekali, maka aku telah memberanikan diri untuk mencarimu dengan diantar oleh seorang pengawal. Tetapi pengawal itu menjadi gila." "Sudahlah. Lupakan pengawal itu. Katakan, apa yang penting yang harus kita ketahui di sini?" desis Raden Juwiring. Rarawari menjadi ragu-ragu, sementara Juwiring mendesaknya, "Semua orang di sini dapat dipercaya. Katakanlah, apakah tidak ada petugas sandi lain yang telah menyampaikannya kepada pimpinan pasukan di sini?" bertanya Rarawari. "Aku belum mendengar masalahnya," sahut Juwiring tidak sabar.
Rarawari pun kemudian mengatakan apa yang diketahui oleh ibundanya. Malam ini Mayor Bilman tidak ada di loji karena ia harus membawa pasukannya. Ia tidak dapat menugaskan orang lain, karena pasukan itu akan berhadapan langsung dengan induk pasukan Pangeran Mangkubumi. Jadi kesimpulan ibunda, Mayor Bilman dan prajurit Surakarta akan langsung menyerang Gebang, bertanya Raden Juwiring. Rarawari mengangguk. Apakah ibunda dapat menyebut kekuatan pasukan Kumpeni? Bertanya Juwiring. Rarawari menggeleng. Katanya, ibunda tidak dapat menangkap isyarat lain, kecuali bahwa Mayor Bilman akan memimpin sendiri pasukan khususnya itu. Nampaknya gerakan yang dilakukan kali ini adalah gerakan yang besar dan sangat rahasia. Ya, jawab Juwiring, tidak seorang petugas sandi pun yang menyinggung persoalan ini. Karena itu, aku harus segera menemui Ki Wandawa. Jika benar Mayor itu berangkat malam ini, maka besok pagi-pagi mereka tentu akan menyerang dengan tiba-tiba, setelah mengepung daerah ini. Karena itu, kita harus bersab apapun yang akan kita lakukan. Tetapi adalah tekad Pangeran Mangkubumi untuk selalu menghindari pertempuran besar-besaran. Meskipun demikian, aku tidak tahu. Keputusan apakah yang akan diambil kali ini? Raden Juwiring pun kemudian mengajak kedua saudara angkatnya menghadap Ki Wandawa. Untuk menjelaskan persoalannya, maka diajaknya pula Rarawari bersamanya. Sambil meminta diri Raden Juwiring berkata kepada orang berambut putih itu, terima kasih Kiai. Kau sudah menyelamatkan adikku. Aku mohon 1-2 orang menyelenggarakan mayat pengawal yang semula adalah orang yang setia dan bertanggung jawab itu, namun yang justru telah kehilangan nalarnya. Demikianlah, maka Raden Juwiring pun telah menghadap Ki Wandawa dengan membawa Rarawari serta di samping kedua adik angkatnya. Dengan singkat ia telah mengatakan apa yang telah didengar oleh Rarawari dari ibundanya. Malam ini pasukan Kumpeni dan prajurit Surakarta sedang dalam perjalanan menuju ke Gebang. Ki Wandawa mengangguk-angguk. Laporan yang diberikan atas dasar pemberitahuan dari Raden Ayu Galihwarit pada umumnya dapat dipercaya. Karena itu, maka katanya, aku akan menghadap pangeran. Mudah-mudahan pangeran ada di tempat. Demikianlah. Maka Ki Wandawa pun segera menghadap Pangeran Mangkubumi untuk memberitahukan rencana Kumpeni yang dapat disadap oleh Raden Ayu Galihwarit. Siapakah yang datang kemari untuk membawa berita itu? Bertanya Pangeran Mangkubumi. Seorang putri. Adik Raden Juwiring, sahut Ki Wandawa. Siapa? Namanya Rarawari, jawab Ki Wandawa yang kemudian dengan singkat pula menceritakan, kenapa gadis itu yang telah datang dan apa yang telah terjadi dengannya di perjalanan. Nampaknya berita itu sangat bersungguh-sungguh. Jika tidak, maka Raden Ayuranakusuma tidak akan melepaskan satu-satunya anak perempuannya itu. Untunglah bahwa ia tidak menemui bencana di perjalanan. Karena itu, sebaiknya kita memperhatikannya. Kita akan menghindari pertempuran besar itu. Tetapi kita akan mengganggunya. Panggillah para senapati. Aku akan berbicara dengan mereka. Demikiankah semuanya dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa? Waktunya sudah menjadi semakin sempit. Jika Kumpeni dan pasukan Surakarta itu datang, maka kesempatan untuk membuat perhitungan yang lain tidak akan dapat dilakukannya lagi kecuali membenturkan diri. Sementara itu Pangeran Mangkubumi pun mengerti bahwa Kumpeni tentu akan membawa segala jenis senjatanya. Apalagi pasukan khususnya akan ikut mengambil bagian. Tentu akan disertai pasukan berkuda dari prajurit Surakarta yang juga terkenal itu. Setelah mereka menemukan kesepakatan, apa yang akan dilakukan oleh pasukan Pangeran Mangkubumi itu, maka Pangeran Mangkubumi pun telah memerintahkan kepada seorang senapati untuk melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi telah memberikan perintah kepada pasukannya di Sukawati untuk melakukan gerakan terpadu dengan pasukannya di Gebang. Demikianlah dengan cepat segalanya telah dapat diatur sebaik-baiknya. Dalam waktu singkat, maka Gebang pun telah dikosongkan. Sementara itu beberapa orang penghubung berkuda telah menuju ke Sukawati. Sedangkan beberapa orang petugas, sandi harus mengamati jalan dari arah Surakarta. Dalam pada itu, para peronda telah melakukan tugasnya pula. Para senapati di Gebang telah memerintahkan melakukan pengamanan atas rencana yang telah disusun. Sebelum pasukan Surakarta datang, maka tentu akan ada petugas sandi yang akan mengamati daerah yang akan menjadi sasaran.
Menjelang pengosongan Gebang, 3 orang telah ditangkap oleh para peronda karena mereka mencurigakan. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan para peronda dengan baik, dan apalagi ketika di dalam kantong ikat pinggang mereka terdapat tanda keprajuritan Surakarta. "Kalian ingin mengetahui apa yang kami lakukan di sini?" bertanya peronda itu. Petugas sandi itu sama sekali tidak menjawab. Ketika mereka dibawa kepada orang yang berwenang mengurusi mereka di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi, orang-orang itu terkejut melihat bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi telah melakukan satu gerakan menghadapi kedatangan pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta. "Kalian sudah mengetahui?" bertanya petugas sandi itu. Orang yang menahannya di sebuah padukuhan kecil di luar padukuhan Gebang tersenyum. Katanya, "Kami akan menyambut kedatangan kalian sebaik-baiknya." "Setan," geram petugas sandi dari Surakarta itu, "jadi ada juga pengkhianat yang menyampaikan kepada kalian tentang gerakan pasukan itu?" "Oh," sahut orang yang menahannya, "jadi kau menganggap orang yang menyampaikan berita itu sebagai pengkhianat?" "Ya. Mereka telah menentang Kanjeng Susuhunan," jawab orang itu. "Tidak Kisanak," jawab orang yang menahannya, "kami sama sekali tidak merasa memusuhi Kanjeng Susuhunan." Petugas sandi dari Surakarta itu memandang orang yang menahannya dengan tatapan mata tajam. Dengan nada dalam ia bertanya, "Jika kalian tidak menentang Kanjeng Susuhunan, lalu apa yang kalian lakukan di sini?" "Kami menentang kehadiran kumpeni di Surakarta," jawab orang yang menahannya. "Tetapi itu sama artinya menentang Kanjeng Susuhunan karena Kanjeng Susuhunan menyatakan menerima kedatangan mereka di Surakarta," jawab petugas sandi itu. Tetapi pengikut Pangeran Mangkubumi itu tersenyum. Jawabnya, "Apakah kau yakin bahwa Kanjeng Susuhunan menerima kedatangan mereka dengan ikhlas? Apakah kau tidak pernah berpikir bahwa Kanjeng Susuhunan memerlukan dukungan yang nyata untuk mengambil satu langkah mengusir kumpeni itu dari Surakarta?" Para petugas sandi itu termenung. Pertanyaan itu memang menyentuh hatinya. Karena itu, maka ia tidak menjawab sama sekali. Dalam pada itu, Gebang menjadi sibuk. Pasukan Pangeran Mangkubumi segera mempersiapkan diri sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Gebang memang dikosongkan. Tetapi tidak sama sekali kosong. Masih ada yang tersisa, yang harus memancing satu gerakan kumpeni dan pasukan Surakarta. Untuk beberapa saat pasukan Pangeran Mangkubumi menunggu dengan berdebar-debar. Apakah yang disampaikan oleh adik perempuan Juwiring dan bersumber dari Raden Ayuranakusuma itu benar-benar akan terjadi? Sebenarnya lah pada saat itu, pasukan kumpeni yang dipimpin langsung oleh Panglima Pasukan Khusus tengah bergerak maju bersama sepasukan prajurit Surakarta, termasuk pasukan berkuda. Mereka keluar dari kota setelah matahari terbenam. Menurut perhitungan mereka perjalanan mereka tentu tidak akan diketahui oleh Pangeran Mangkubumi. Bahkan beberapa orang senapati dari tataran menengah pun baru mengetahui apa yang akan mereka lakukan, setelah pasukan itu mulai bergerak. Mayor Bilman dibantu oleh seorang kapten yang memiliki pengalaman hampir seluas Mayor Bilman itu sendiri, telah membawa pasukan yang sangat kuat. Seperti yang diperhitungkan oleh para senapati Pangeran Mangkubumi. Maka mereka telah membawa beberapa buah meriam kecil beroda yang ditarik oleh kuda. Dengan meriam-meriam itu mereka akan memecah pertahanan Pangeran Mangkubumi, sehingga pasukannya akan menerobos dengan mudah untuk menghancurkannya sama sekali. Dalam pasukan segelar sepapan, prajurit Surakarta dan kumpeni itu dipimpin langsung oleh Pangeran Yudakusuma. Namun demikian, ia memberi keleluasaan yang besar bagi kumpeni untuk menentukan langkah khusus asal tidak bertentangan dengan kesepakatan mereka. Demikianlah, di gelapnya malam pasukan itu merayap maju. Ternyata untuk mengamati jalan, beberapa orang petugas sandi sudah dikirimkan lebih dahulu di muka pasukan yang besar dan kuat itu. Namun dalam pada itu, kumpeni telah memperhitungkan pula kemungkinan adanya pengawas dari pasukan Pangeran Mangkubumi. Jika pengawas itu melihat pasukan ini, maka kita tentu sudah dekat. Mereka tidak akan sempat berbuat banyak, sementara pasukan berkuda kita akan dapat mendahului dan mengepung Gebang. Sementara pasukan kita pun akan segera sampai, berkata seorang perwira kumpeni kepada Mayor Bilman. Semakin dekat dengan Gebang, maka pasukan itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Para senapati dari prajurit Surakarta pun menjadi gelisah. Mereka akan bertemu dengan saudara-saudara mereka sendiri dalam sikap dan pendirian yang berbeda. Namun dalam pada itu, kumpeni merasa bahwa sergapan mereka sekali ini tidak akan gagal. Mereka harus dapat menguasai dan menghancurkan induk pasukan itu.
Jika Pangeran Mangkubumi ada di Gebang, maka ia harus dapat ditangkap, hidup atau mati, berkata Mayor Bilman. Tetapi Mayor itu pun menyadari bahwa Pangeran Mangkubumi kadang-kadang tidak ada di dalam lingkungannya. Mungkin ia berada di Sukawati. Mungkin di Gunung Garigal. Mungkin justru di tengah-tengah kota Surakarta tanpa diketahui oleh siapapun juga. Ketika mereka semakin dekat dengan Gebang, maka seperti yang mereka duga, tiba-tiba saja dua panah sendaren telah meluncur di langit. Suaranya bagaikan jerit panjang yang melengking menuju ke padukuhan Gebang. Seorang pengawas melihat pasukan ini, berkata Kapten Kenop kepada Mayor Bilman, apakah sebaiknya pasukan berkuda mulai bergerak untuk mengepung Gebang? Dengan demikian, maka kita sudah memberikan kesan, bahwa mereka tidak sempat lagi meninggalkan sarang mereka, sehingga mereka harus bertahan. Pada kesempatan berikutnya, menjelang fajar, kita akan menghancurkan pertahanan mereka dengan meriam-meriam. Mayor Bilman merenung sejenak. Kemudian katanya kepada seorang perwiranya, laporkan kepada Pangeran Yudakusuma. Pasukan berkuda akan bergerak. Justru bersama-sama dengan pasukan berkuda dari Surakarta sendiri. Perwira itu pun segera menghadap Pangeran Yudakusuma. Ternyata Pangeran Yudakusuma itu tidak berkeberatan. Sejenak kemudian, maka pasukan berkuda itu pun mulai bergerak. Derap kaki kuda telah menyayat sepinya malam. Debu yang putih berhamburan bagaikan kabut yang turun di malam hari. Pasukan berkuda itu pun kemudian memisahkan diri menjelang sampai ke padukuhan. Mereka akan mendekati Gebang dari dua arah. Yang separuh akan melingkari padukuhan itu untuk memberikan kesan bahwa Gebang telah terkepung, sementara yang lain akan datang dari jurusan yang berbeda untuk memberikan kesan yang sama. Tetapi pasukan berkuda yang melingkari Gebang terkejut, mereka melihat belum begitu jauh, pasukan Pangeran Mangkubumi meninggalkan Gebang. Sebagian dari mereka justru membawa obor untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Gila, geram Kapten Kenop, mereka mampu bergerak demikian cepatnya. Begitu isyarat itu naik ke udara. Mereka telah siap untuk meninggalkan Gebang. Apakah mereka sudah mendengar sebelumnya bahwa pasukan ini akan datang? Kapten Kenop termangu-mangu sejenak. Kemudian diperintahkannya dua orang penghubung untuk melaporkannya kepada Mayor Bilman dan Pangeran Yudakusuma yang masih dalam perjalanan meskipun mereka pun sudah dekat. Laporan itu cukup mengejutkan. Mayor Bilman sendiri kemudian menemui Pangeran Yudakusuma. Keduanya sepakat untuk mendahului pasukannya berkuda serta dikawal oleh beberapa orang prajurit. Keduanya mendahului pasukannya menyusul pasukan berkuda yang telah berada di seberang Gebang. Kedatangan keduanya belum terlambat. Lamat-lamat mereka masih melihat orang-orang terakhir dari iring-iringan pasukan Pangeran Mangkubumi yang meninggalkan Gebang sambil membawa obor. Ini adalah satu kegilaan yang tidak dapat dimaafkan, bentak Mayor Bilman, ikut aku melihat keadaan Gebang. Tetapi ketika Mayor itu mulai bergerak, Kapten Kenop berkata, biarlah dua orang pengamat mendahului perjalanan Mayor memasuki padukuhan itu. Siapa tahu, kita berada dalam jebakan. Mayor yang marah itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk ia berkata, bagus Kapten. Segera perintahkan dua orang pengamat. Dua orang yang mendapat perintah untuk melihat keadaan padukuhan itu pun segera merayap mendekat dengan hati-hati. Ketika mereka sampai di regol padukuhan, ternyata regol itu sepi. Tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga di gardu. Ketika mereka memasuki padukuhan itu beberapa langkah, maka yakinlah mereka bahwa padukuhan itu telah kosong, sehingga mereka pun kemudian berlari-lari menyusuri jalan padukuhan untuk meyakinkan pengamatan mereka. Ketika mereka mengetuk dan kemudian membuka dengan paksa pintu-pintu rumah, maka rumah-rumah itu pun telah kosong. Sambil mengumpat keduanya dengan tergesa-gesa kembali kepada Kapten Kenop untuk melaporkan apa yang mereka lihat di padukuhan itu. Mustahil, geram Kapten Kenop, jika mereka tahu pada saat isyarat itu dilontarkan, mereka tentu belum selesai bersiaga. Menurut kesimpulanku, mereka sudah memperhitungkan bahwa Gebang akan dikepung hari ini. Tetapi tidak mungkin rahasia ini bocor, geram Mayor Bilman. Ya, tidak mungkin, sahut Pangeran Yudakusuma, segalanya dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan berhati-hati. Tetapi kita tidak dapat mengingkari kenyataan ini, berkata Kapten Kenop kemudian. Kita tidak ada waktu untuk berbantah sekarang, berkata Mayor Bilman, pasukan Pangeran Mangkubumi masih belum jauh. Kita akan mengikuti mereka.
Ternyata mereka cukup bodoh, sehingga mereka justru membawa obor yang akan dapat menuntun kita dengan mudah mengikuti mereka. Apakah kita akan menyergap mereka? Bertanya seorang perwira. Kita akan mengikuti mereka. Jika fajar menyingsing, dimanapun mereka berada, kita akan menyergap dan menghancurkan. Mungkin kita tidak akan dapat mengepungnya. Tetapi mereka tidak akan dapat melarikan diri dari pasukan berkuda, sahut Mayor Bilman. Demikianlah, maka Pangeran Yudakusuma pun telah mengambil satu sikap. Dipanggilnya para senapatinya untuk mendengar perintahnya. Mereka akan mengikuti pasukan Pangeran Mangkubumi yang agaknya juga hanya berjalan kaki. Pasukan berkuda akan berada di depan, tetapi mereka akan maju bersama pasukan lain yang tidak berkuda. Mereka akan mengikuti pada jarak tertentu, sehingga Pangeran Mangkubu Mi tidak menyadari bahwa mereka telah diikuti. Perintah itu jelas bagi setiap senapati. Karena itu, maka mereka pun segera menyiapkan pasukan masing-masing. Di paling depan adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Kapten Kenop. Baru kemudian pasukan yang lain, yang mengiringinya dengan berjalan kaki. Bersambung ke jilid 98. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.